Butuh kesabaran yang tinggi. Karena dalam pencarian ilmu tasawuf itu banyak sekali cobaannya. Apalagi mau mendalami tentang ilmu hakikat. Yang mana ilmu hakikat ini yang dicari, yang dikejar itu adalah sesuatu yang sifatnya metafisik. Yang tidak bisa dilihat oleh mata, panca indera. Nah, makanya di sini orang-orang yang bertasawuf, khususnya yang berhakikat itu, bisa dihitung dengan jari. Dikatakan 1000 orang dalam pencarian ilmu hakikat itu, paling hanya satu yang bisa lolos, yang bisa sampai. Banyak sekali cobaan-cobaan dalam pencarian tentang ilmu hakikat itu. Bahkan kalau orang yang tidak mampu di sana, dia akan mengalami perilaku mental yang aneh-aneh begitu. Seperti kelihatannya banyak menyendiri, ya, menjauh dari orang banyak. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang sudah mulai masuk kepada dunia hakikat atau ilmu hakikat tadi. Pikirannya sudah mulai masuk ke sana. Dan ketika dia sudah masuk ke alam hakikat, maka di sana akan terbuka. Dimulai dibukakan itu. Sesuatu yang saya katakan tadi. Yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga. Dan ini bagi yang mengalami, dia tidak akan bisa menceritakan kepada orang lain itu. Karena kenapa? Dia sadar, dia tahu bahwa apa yang dia alami dalam pencarian itu tidak akan bisa diterima oleh orang banyak. Tidak akan bisa dipahami. Melainkan orang-orang yang berhakikat juga. Yang bisa memahami apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Ketika dia menceritakan tentang apa yang dia alami dan yang dia rasakan. Jadi ilmu hakikat itu sebenarnya, kalau di zaman orang-orang tua dulu, mohon maaf ini, kalau yang saya lihat, kalau di zaman orang-orang tua dulu, ilmu hakikat itu tidak sembarang itu dibahas itu, tidak sembarang itu dibicarakan itu. Karena ilmu hakikat ini boleh dikatakan ilmu yang sangat tertutup. Sangat tertutup. Sangat rahasia. Bahkan sangat dirahasiakan. Dirahasiakan sekali ilmu hakikat itu. Nah, sekarang di media sosial sudah mulai dibuka, dibahas dengan berbagai cara. Padahal ilmu hakikat ini sebenarnya tidak akan bisa dijelaskan di tempat umum, diterangkan, dijabarkan di tempat yang umum. Tidak dibolehkan sebenarnya. Karena apa yang disampaikan tentang ilmu hakikat itu, tidak akan mungkin itu orang bisa memahami itu. Ya, dari 1000 orang, hanya satu yang bisa memahami itu. Makanya jangan heran, kalau ada seseorang yang menceritakan tentang ilmu hakikat di tempat umum, ketika ilmu hakikat itu dijelaskan, maka muncullah anggapan bahwa ilmu hakikat yang dijelaskan atau disampaikan itu tidak ada dalam ilmu syariat. Sehingga ditolak oleh orang-orang yang awam. Orang yang belum sampai di level hakikat, dia akan menolak kajian-kajian tentang hakikat itu. Memang begitu. Karena dalam ilmu tasawuf itu, ilmu itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Kalau ilmu syariat, siapapun bisa mempelajari ilmu ini. Dan semua kalangan, semua pihak itu bisa memahami tentang ilmu syariat ini.
Karena ilmu syariat ini dasarnya adalah logika dan nalar. Dia berdasarkan akal. Apa yang bertentangan dengan akal, maka ilmu syariat itu akan menolak. Termasuk ilmu hakikat, yang apabila bagi yang belum sampai ke ilmu hakikat, dia akan menolak. Dan itu memang wajar, karena dia belum paham, dia belum memahami, dia belum mengerti, dia belum sampai. Sedangkan kalau mau sampai di ilmu hakikat itu, syaratnya seperti yang saya katakan tadi, menjauhi semua apa yang dilarang oleh hukum dunia, apalagi hukum agama. Itu syaratnya. Sekalipun pemikiran kamu tajam ya, dalam menggali suatu kajian atau ilmu, bila hatimu, pikiranmu tidak dijaga, banyak melakukan perbuatan maksiat, selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Karena ilmu hakikat itu adalah ilmu yang khusus, hanya bagi orang-orang yang sanggup, yang mampu, yang bisa menerima ilmu hakikat itu. Karena ilmu hakikat itu, dasar utamanya adalah kebersihan hati, kejernihan hati, dari segala perilaku, ucapan, sikap, yang dijalani oleh seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Di situ kuncinya.